Salam, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan. Dari mana asalnya Tuhan? Apakah Tuhan diciptakan? Dari mana asalnya Tuhan? Apakah Tuhan diciptakan ataukah Tuhan dilahirkan? Ya. Jadi Tuhan tidak diciptakan, ya, atau juga tidak dilahirkan. Tapi Tuhan atau Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Jadi segala sesuatu berasal dari Dia. Ya. Dalam surat Roma yang ditulis oleh Rasul Paulus dikatakan segala sesuatu berasal dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Allah tidak diciptakan, ya, tetapi Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah atau Tuhan sudah ada, ya. Dan Tuhan atau Allah adalah seorang pribadi, ya, satu orang pribadi. Jadi Tuhan atau Allah tidak diciptakan, tetapi Dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari Dia, ya. Jadi Tuhan atau Allah adalah yang awal dan juga yang akhir, adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Tuhan menciptakan segala sesuatu yaitu dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dalam kitab Ibrani pasal 11, ya, ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh Allah, ya. Segala sesuatu, ya. Termasuk makhluk-makhluk, ya, dari malaikat, manusia, ya, makhluk-makhluk, hewan, tanaman, tanah, benda, ya. Semuanya diciptakan oleh Allah. Baik itu air, baik itu udara, baik itu jarak, ya, ada jarak 1 meter, 2 meter, 100 meter, ataupun jutaan ribu kilometer. Itu semua diciptakan oleh Allah. Semuanya berasal dari Allah. Ya. Jadi sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka segala sesuatu itu tidak ada. Ya. Hanya Allah sendiri saja. Jadi hanya Allah sendiri aja. Ya, sebelum Dia menciptakan segala sesuatu itu hanya Allah seorang diri saja. Dan Dia tidak diciptakan, Dia tidak dilahirkan, ya. Dan Allah tidak seperti manusia, ya, karena manusia harus dilahirkan. Kemudian manusia diciptakan, ya, dibentuk dari tanah liat, kemudian dihembuskan nafas kehidupan baru hidup. Jadi Allah beda dengan manusia, ya. Tidak bisa disamakan dengan manusia, tidak bisa disamakan dengan malaikat. Karena Allah yang menciptakan segala sesuatu, manusia, malaikat, semuanya Dia yang ciptakan. Jadi sebelum segala sesuatu ada, berarti itu adalah awal sekali atau pada mulanya, awal-awal sekali. Sebelum segala sesuatu diciptakan itu, segala sesuatu belum ada. Hanya Allah sendiri aja, hanya Dia saja. Jadi Allah punya kehendak, ya, punya rencana, atau ada akal budi, pikiran. Allah punya kehendak, punya rencana. Oh, saya ingin menciptakan ini, saya ingin ada ini. Itu dilakukan oleh Allah dan Allah sanggup melakukannya, ya. Dan itu Dia lakukan itu hanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Dia katakan jadi ini, jadi itu, jadi. Jadi hanya dengan perkataannya, itulah firman-Nya, perkataannya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan firman-Nya,
yang penuh kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa firman-Nya menciptakan segala sesuatu, ya. Firman-Nya dalam Injil Yohanes pasal 1, firman-Nya menciptakan segala sesuatu. Ya. Nah, jadi Allah, ya, seorang pribadi saja dia, ya, pada mulanya, dan dia menciptakan semuanya itu dengan perkataannya. Kenapa dia menciptakan? Karena dia punya kehendak, punya rencana untuk menciptakan. Karena Allah juga ingin ada teman, ada ciptaan, ya, ada benda-benda, ada barang-barang, ada makhluk. Nah, jadi semuanya Allah ciptakan. Nah, jadi Allah tidak diciptakan, ya. Allah tidak terjadi begitu saja, ya, tiba-tiba di alam semesta atau di luar angkasa atau di suatu tempat tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, apakah itu gas, apakah itu suatu batu atau apapun terjadi, tiba-tiba menjadi Allah. Kemudian jadilah Allah, jadilah Tuhan. Itu tidak demikian, ya. Karena segala sesuatu itu berasal dari Dia yang menciptakan segala sesuatu. Jadi sebelum segala sesuatu diciptakan, Dia sendiri yang ada, Dia yang ada, ya. Jadi karena Dia yang ada, pada mulanya Dia sendiri yang ada, maka segala sesuatu itu tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Dia, karena hanya Dia sendiri saja. Karena itu dikatakan bahwa Allah sang pencipta, Tuhan pencipta, dan Dia menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Ya. Jadi Allah itu sangat kuasa, sangat kuat. Nah, jadi tadi Allah bukan di alam semesta atau tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi, ada ledakan, ada suatu gas, ada suatu batu-batuan terbentuk akhirnya menjadi suatu makhluk, itu menjadi Allah. Oh, Dia bukan, tidak seperti itu. Nah, seandainya Allah diciptakan atau terjadi dari suatu proses, ya, di angkasa atau alam semesta atau apapun juga, Allah itu terjadi gitu. Seperti ada suatu pentulan, ada suatu retakan, atau ada suatu apapun juga, atau suatu gas yang bagaimana, kemudian terbentuklah suatu makhluk, yaitu Allah umpama. Seandainya seperti itu, seandainya bisa gitu, itu pun tidak mungkin, ya. Karena bagaimana Allah bisa ngomong gitu, bagaimana Allah bisa berpikir seandainya Allah tercipta begitu saja gitu. Tidak mungkin Allah ketika tercipta terjadi tiba-tiba bisa ngomong gitu, bisa tahu A, B, C, bisa tahu H, I, J, bisa ngomong apa ini, nggak akan bisa, ya. Kalau memang Allah tercipta, terbentuk seperti itu. Contohnya aja manusia. Kalau manusia dilahirkan oleh orang tuanya, kemudian manusia itu ditaruh di hutan, tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada ngajar dia ngomong, dia tidak mungkin begitu lahir dia langsung ngomong, langsung bisa bicara, langsung bisa ngomong. Umpama air, langsung dia bisa berpikir, ini air, oh, terus dia bisa menyusun kata-kata, saya mau minum, saya mau makan. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa, ya. Ya. Jadi kalaupun Allah terbentuk, tercipta melalui suatu proses atau apapun bagaimanapun, seandainya memang itu betul begitu, ada satu hal, bisa itu terjadi, tapi Allah nggak bisa ngomong gitu. Atau benda atau makhluk itu nggak bisa ngomong, hanya suatu benda mati. Seperti suatu batu-batuan, atau seperti suatu gas, atau suatu planet mungkin, atau suatu bintang gitu. Tapi dia nggak akan bisa ngomong, dia nggak akan bisa berpikir, dia nggak akan bisa menyusun suatu kata-kata, saya mau pergi, saya mau makan, saya atau apapun gitu. Nah, untuk kata makan atau minum itu adalah suatu bahasa, ya, yang tidak bisa muncul dalam diri suatu makhluk.
tidak bisa muncul begitu aja makhluk itu. Nah, suatu bahasa ini harus diajarkan, walaupun itu hanya A, B, C, atau A, I, R, air, itu harus diajarkan, tidak bisa muncul begitu saja. Jadi bahasa ini harus diajarkan, ya. Bahasa ini nggak bisa muncul. Begitu juga kalau Allah tercipta di alam semesta dari apa-apa, batuan atau apapun, suatu hal tiba-tiba muncul, suatu makhluk tercipta dari suatu proses. Dia nggak bisa bahasa sendiri, dia nggak bisa berbahasa sendiri, baik itu di dalam hati dia berpikir dengan bahasa atau dia ngomong dengan bahasa dia sendiri, itu tidak akan bisa. Itu tidak akan bisa gitu. Karena bahasa ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh seseorang kepada seseorang. Ya. Jadi bukan tercipta begitu saja. Contoh tadi, seperti seorang anak kalau lahir kemudian dia langsung ditaruh ke hutan atau ke dalam gua, tidak ada manusia, walaupun dia tua atau apapun, dia nggak akan bisa ngomong gitu. Bisa keluar suara au au, tapi nggak akan bisa ngomong, nggak bisa berbahasa. Ya, karena dia tidak diajarkan bahasa itu. Jadi karena Allah itu bisa berfirman, bisa berkata-kata, bisa berbahasa. Jadi dari mana gitu? Apakah Allah diajarkan juga dia berbahasa? Tidak. Itu adalah Allah sendiri, ya. Karena Alkitab berkata pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah kata-kata, adalah perkataan, dan itu ada dalam diri Allah. Dan itu adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi Allah adalah sumber segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Jadi dia, ya, kalau Allah terjadi di alam semesta, terjadi begitu saja, dia tidak bisa berbahasa, ya. Dia hanya suatu benda atau sesuatu benda, ya, tidak bisa berbahasa. Tapi karena Allah bisa berbahasa, ya artinya Allah memang dari awalnya dia sudah punya firman, sudah punya bahasa. Ya, yang daripada dia sumbernya bahasa itu yaitu firman, perkataan. Nah, jadi karena Allah punya firman, perkataan, bahasa, maka dia dan firmannya itu berkuasa, penuh kuasa, maka dia menciptakan segala sesuatu dengan firman, dengan perkataannya semuanya jadi. Jadi bintang, jadi tanah, jadi air, semuanya jadi. Dan dia bikin jarak dari satu tempat ke tempat lain, itu dengan firman-Nya. Dia bikin jarak, apakah jaraknya 100 km, 1000 km, atau 1 juta kilometer. Dia dengan firman-Nya dia bikin jarak. Itu bisa. Ya. Nah, karena Allah punya firman, punya bahasa, maka ketika Allah menciptakan makhluk-makhluk, baik itu malaikat, baik itu manusia, ketika makhluk-makhluk itu diciptakan, maka makhluk-makhluk itu belum bisa ngomong, ya. Belum bisa apa-apa. Jadi Allah mengajarkan, ya, bahasa kepada makhluk, baik itu malaikat atau manusia pada mulanya. Maka ketika diajarkan bahasa, mereka baru bisa ngomong. Contoh seperti anak kecil, ya, ketika dia diajarkan bahasa, maka dia bisa, ya, air, makan, tidur. Makanya dia bisa, akhirnya dia bisa ngomong, saya mau makan, saya mau tidur. Tapi kalau dia nggak pernah diajarkan, dia tidak akan bisa, ya. Sampai kapanpun umur dia jutaan tahun pun, kalau nggak pernah diajarkan, dia tetap tidak bisa. Tidak bisa ngomong, tidak bisa berbahasa, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbicara. Nah, jadi Allah tidak diciptakan, ya, dan tidak terjadi begitu saja. Tetapi dia sudah ada sebelumnya. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Dialah pribadi Allah. Dia seorang diri, yaitu Allah. Dan dia menciptakan semuanya dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Ya. Jadi Allah menciptakan dengan firman-Nya. Ya, Allah Maha Kuasa, dan Allah tidak diciptakan, dan Allah tidak bisa disamakan dengan manusia. Yaitu manusia, oh, lahir dari si ini, lahir tahun sekian atau di tempat ini, tidak bisa Allah disamakan dengan manusia, ya.
Allah tidak bisa disamakan dengan manusia karena Dia adalah Allah Sang Pencipta, ya, yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Di dalam kitab Ibrani pasal 1 dikatakan firman-Nya yang penuh kuasa yang menciptakan segala sesuatu. Ya. Jadi sampai di sini saja, ya, bahwa Allah tidak diciptakan dan Allah tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan oleh karena kehendaknya, oleh karena keinginannya, maka Dia menciptakan semuanya menjadi ada. Baik itu makhluk, baik itu malaikat, manusia, maupun benda-benda, barang-barang, dan lain-lainnya. Dan Dia menciptakan segala sesuatu supaya untuk kemuliaan namanya, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, untuk memuliakan namanya. Ya. Demikian, Tuhan Yesus memberkati.